Mojokerto. Ojo lali. Subscribe and like. Mojokerto Channel. Follow pisan. Akun Instagram Nang visor iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, iki ketemu meneh iki. Kita lagi di bawah menara raksasa mahkota Tribuana Tunggadewi sing viral nang kota Mojokerto. Alhamdulillah kene sak ketemu karo perupa karo seniman sing mahat relief bagian bawah atau bagian kaki dari mahkota Tribuana Tunggadewi. Kita ketemu dengan Mas Pudut. Nah, sugeng sonten Mas Pudut. Sugeng sonten. Yeah, Mas Pudut ini seniman asli Mojokerto. Kesuwen nang Bali, gawe patung awake nang Bali. Beberapa patungnya ya akeh sing luar negeri, saiki wis rupane kepingin balik desa. Kangen karo kampung halaman karo Mojokerto. Beberapa patung raksasa nang Mojokerto kaya patung Gajah Mada SMA Puri, patung putih niku sing tepanggen niku Prabu Hayamuruk sing gawedhe iku sing viral iku, patung alun-alun, patung sing nang Ngoro, patung ngarepe Polres, patung napa ngarepe Polres niku, Pak? SPN Mojosari nggih. SPN Bangsal. Terus patung di trip di Buddha Tidur kemarin, Pak nggih. Berapa buah patung, Pak? Dua buah. Patung apa yang di Patung Sanggrama Wijaya atau orang mengenal dengan Raden Wijaya dan Gajah Mada. Dan di Polres Kota ada salah satu anggota mematung salah satu anggota yang gugur ketika melaksanakan tugas mengejar pelanggar COVID kalau nggak salah. Almarhumnya siapa, Pak? Almarhum Wahyu. Almarhum Wahyu ya. Ya. Anggota Polres Kota ya. Polres Kota. Nah, iya. Balik lah. Iya, kita kembali ke poin tadi. Kalau boleh tahu, pematung Gajah Mada raksasa yang kemarin masuk Museum Muri itu jenengan apa bukan? Bukan ya. Yang pematung di yang wisata di desa. wisata desa. Iya. Bukan ya. Bukan. Sing Gajah Mada sing gak kayak Gajah Mada blas ya kayak toko kartun. Saat itu kalau saya boleh nambahin sedikit tentang itu ya. Iya, Saat itu karena ada keinginan bahwa aksesoris yang ada di Mojokerto, entah itu kabupaten dan di kota, itu bisa mempunyai nilai yang layak dinikmati. Saya secara pribadi sudah mengajukan untuk memberikan masukan-masukan. Tapi ternyata dengan berbagai pertimbangan niatan saya itu sementara terpinggirkan. Jadi ya wes dana ini. Nah, setelah melihat respon dari penikmat yang ternyata banyak yang boleh dibilang Pro kontra. Ya itu bagian dari konsekuensi akhirnya. Maka ke depan harapan saya pribadi, kalau siapapun ingin membuat properti artistik yang dipasang di ruang publik, jangan sampai menyampaikan anggapan umum tentang keindahan, supaya apa yang muncul di Mojokerto, elemen artistik itu benar-benar bisa memberi nilai tambah terhadap Mojokerto itu sendiri, entah kota entah kabupaten. Terus lek jari arek-arek iku ojo asal gawe ngono ae lho. Pak Pudut gini, kalau hanya sekedar konsultasi jenengan Iya. tentang desain, tentang kalau ada saudara-saudara kita yang membutuhkan desain atau membutuhkan bangunan-bangunan arsitektur ke Mojopahitan, jenengan itu free apa gratis, Pak? Soyap tok wis. Free, Pak ya? Free plus gratis, tapi ono syarat tambahan. Ojo lali cepakno kopi sak cengkir, rokok sak bungkus, titik. Oke, kembali ke topik. Kita tadi berada di bawah menara yang sempat viral, menara Tribuana Tunggadewi, mahkota Tribuana Tunggadewi. Bisa dijelaskan, Pak, per relief ini gimana, Pak? Pak Pudut, monggo. Yang ini seperti apa, Pak? Ya, di Iya. sini secara keseluruhan ada Iya. 8 relief ya, 8 relief nggih. yang diambil dari beberapa candi yang punya kaitan langsung dengan Mojopahit. Nggih. Kenapa begitu?
Oke. supaya ornamen-ornamen artistik ini dalam bentuk relief ini benar-benar bisa menyatu dengan tema besar dari Menara Tribuana ini. Karena Menara Tribuana ini kan Mojopahit ya, nama Tribuana Tunggadewi. Nah, ini diambil dari beberapa candi yang punya kaitan dengan Mojopahit. Ada 8 panel. Untuk yang ini saya ambil dari Candi Penataran. Penataran mengisahkan tentang putri kerajaan yang sedang bercengkrama di taman. Nah, selain itu, saya juga ingin menonjolkan, siapa tahu ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman pelaku seni rupa atau pelaku-pelaku seni yang lain ya, bahwa Mojopahit itu punya karakter ornamen sulur. Nah, seperti ini. Ini bunga itu Pak ya. Sulur ini. Oh, sulur. Ya, ini. Ini ornamen klasik Mojopahit. Dan ini saya tidak mau atik sendiri, tidak berubah. Saya copy paste full dari yang ada di candi. Berarti ini memindahkan Ya. memindahkan objek relief yang ada di candi. Mana tadi, Pak? Penataran dipindah ke sini. Ya. Iya. Jadi ini penegasannya untuk tema ini adalah tentang busana dan relief sulur ini, Pak ya. Relief sulur ya. Jadi iso digawe bolo-bolo pengrajin batik rek. Bolo-bolo penari wis kaya ngene iki. Putri Mojopahit biyen. Tapi ini masih kurang lengkap dikit ini, kayak aksesorisnya, kalung-kalungnya belum, nanti menyusul gelang-gelangnya enggak ada. Untuk aksesoris belum berarti, Pak ya? Belum, karena ini masih dalam proses. Masih dalam proses. Ya. Aksesoris pendukungnya belum, termasuk ornamen gelang, kalung ya. dan lain-lain belum diselesaikan sama Mr. Pudut. Bergeser ke relief berikutnya, Mas. Nah, gitu sih. Berikutnya ini relief yang kedua. Ini sama, saya mengambil dari Candi Penataran. Tetapi yang saya ambil salah satu kisah dalam Ramayana. Ramayana. Ya, Dari Penataran juga, Pak ya? dari Penataran. Pak, ini ada seperti gerbang itu menggambarkan apa, Pak? Oh ya. Ini kalau saya menginterpretasikan ya, ini adalah gerbang dari satu tempat yang agak istimewa. Misalnya gerbang bangunan yang dihuni oleh raja atau bangsawan-bangsawan keraton Mojopahit saat itu. Ya, ini namanya angkul-angkul. Angkul-angkul kayak yang di Bali, Pak ya? Kayak yang di Bali ya. Berarti yang di Bali itu niru relief yang ada di Sepertinya begitu. yang ada di candi mana Ya, tadi, Pak? Penataran, ya? Penataran. Walah, Bali ternyata copy paste desain arsitektur yang ada di Penataran. Nah, termasuk mahkota ini, aksesoris mahkota di pagar-pagar ini. Ini mahkota, Ya, mahkota. ini namanya kalau di Bali murde. Apa? Murde. Morde. Ya, Di Bali juga ada kayak gitu, Pak ya? ada. Ya. Berbahan terakota ya kalau di Bali? Paras. Paras, batu Ya, paras, batu putih paras, itu ya? Ada batu paras kerobokan biasanya. Oh, iya. Nah, kenapa di Bali ada dan seolah-olah itu menjadi milik Bali? Secara kultur, masyarakat Mojopahit yang saat itu sudah mendekati masa keruntuhan, itu banyak yang eksodus, yang Hijrah, ke wilayah selatan dan timur. selatan dan timur ya? Ya, wilayah selatan itu ke arah Trenggalek, Wonogiri, sampai ke arah barat dikit, yang pada akhirnya nantinya akan menurunkan kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam. Era-era akhir, Pak ya? Era akhir. Nah, kalau yang ke timur itu mulai Tengger, kemudian Banyuwangi sampai ke Bali. Nah, makanya nggak usah kaget kenapa bangunan-bangunan di Bali atau ornamen-ornamen di Bali itu banyak kemiripan dengan yang ada di candi-candinya Mojopahit. Karena secara kultur mereka itu dari sini. Gitu, Pak. Gitu. Nah, ini relief yang kedua. Relief ketiga. Relief ketiga ini Mas. Nggih. masih mengambil dari Candi Penataran. Ini juga salah satu
fragmen dari kisah Ramayana. Ini menggambarkan Rama sedang berburu di hutan. Nggih, agak mepet Pak Mas. Nggih. Biar bisa dijelaskan biar enak nggih. Ini menggambarkan tentang Prabu Ramawijaya yang sedang berburu ke hutan. Ini juga masih kurang lengkap, seharusnya di sini ada busur. Ada busur. Ya, ada busur, kemudian ada ya beberapa ornamen yang terkait dengan kegiatan berburu. Oh ya Pak, yang di atas itu apa Pak? Kayak ada alat atau gimana Pak? Nah, ini sesuai dengan cerita Ramayana ketika Ramawijaya berburu, Sinta ditinggal di situ. Sinta ditinggal di situ. Nah, ketika Sinta ditinggal, ternyata apa ini? Banyak makhluk-makhluk lain yang ingin mengganggu. Makhluk-makhluk lain tersebut muncul dalam bentuk kala seperti ini. Tokoh jahat itu Pak ya. Ya. Pada saat dia mengganggu Sinta, dia berubah wujud menjadi apa? Kijang. Rusa Pak. Jadi rusa ya. Mohon maaf Pak Bodut, ini juga murni copy paste dengan yang di Sama. relief asli. Copy paste. Ya. Satu bagian apa menggabungkan bagian yang lain? Satu bagian. Berarti satu bagian relief, Ya. satu kotak, Satu panel, satu panel gitu ya. Di Candi Berarti seperti ini aslinya ya. Aslinya seperti ini. Candi Penataran. Di Candi Penataran. Oke. Kita geser. Oke. Ini relief yang ketiga. Relief yang ketiga, Yang keempat. penari. Hebat masik. Ini yang cukup menarik ini ya. Ada potongan relief, apakah itu relief bagian dari dinding candi atau relief di depan candi, saya nggak tahu persis. Relief lepas. Nah, lepas. Tapi yang jelas ada data seperti ini. Diduga kuat relief tersebut menggambarkan tentang istana Majapahit. Ya seperti ini. Ini reliefnya ini di mana posisinya Pak? Kalau nggak salah sekarang di Museum Jakarta, Di Museum Nasional. Museum Nasional. Oh, berarti ini batu relief ini sudah nggak di kondisi in situ, nggak di situs, tapi sudah diamankan di museum Ya. lah ya. Nah, termasuk datanya- juga ada penari di sini, di relief itu. Dan mohon maaf juga, ini murni copy paste juga Pak ya. Copy paste. Termasuk ornamen Surya Majapahit yang tidak ada ini Pak. Asli Pak ya. Oh enggak, Asli enggak. Kalau ini imajiner aja ini. Imaginary jenengan. Ya. Oh, tambahan. Ya. Kecuali itu Pak ya. Imajinasi, ya. Untuk selendang dan Ya. bentuk bangunan istana ini asli Pak ya. Asli ya, begini selendangnya termasuk mahkotanya ini. Mahkotanya ini juga asli Pak ya. Asli ya. Berarti ini bisa menggambarkan suatu bentuk istana Majapahit dahulu Pak ya. Iya, Oh, seperti ini. Gerbangnya apa istananya Pak? Gerbang Istananya. istana. Istananya. Ini gerbang. Di gerbang satu bagian dengan istananya ya. Mirip Cina Pak ya. Mirip kastil-kastil Cina. Oh iya, Iya. kalau kita ngomong arsitektur, Iya. dengan bentuk arsitektur Mojopahit yang seperti ini di Iya. ujung-ujungnya itu ada yang melengkung namanya celedu ya. Apa namanya Pak? Celedu. Aha. Celedu. Celedu Itu sepertinya pengaruh Cina sangat kuat sangat kuat ya. dan itu bisa dimaklumi karena sebelum Majapahit berdiri, Cina kan sudah melakukan perjalanan ke wilayah Nusantara. Benar-benar. Nusantara. Bahkan di era Singosari, di era Kertanegara itu sudah Masuk Pak ya. masuk. Luar biasa. Iya. Gak sekadar desa Mahata besok cerita sejarah. Iya, Sangat iya. masuk akal kalau ada Iya. pengaruh Cina. Oh iya Pak, ini pinggir-pinggirnya kok nggak pakai batu bata kok. Seperti Oh iya. relief-relief. Ya ini pertanyaan menarik ini. Kenapa ini dibikin batu? Sebab untuk memberikan pengayaan pandangan terhadap warga masyarakat. Karena selama ini ya non sewu ya. Kalau ngomong tentang bangunan Majapahit, image masyarakat itu lari ke bentuk terakota, tanah liat deh, Iya, yang dibakar. batu bata. Batu batanya. Padahal Majapahit itu punya bangunan yang materialnya dari batu. Seperti kalau kita lihat di Candi Suko. Candi Suko yang dibangun oleh Brawijaya kelima. Brawijaya kelima. Itu batu. Dindingnya bukan terakota. Mohon maaf juga Pak Budut, nanti ini finishingnya pakai warna batu juga ya? Warna batu. Pakai Iya, cat ya? pakai cat ya. Jadi nggak warna-warna Pak ya. Bukan Ya. warna-warni kayak yang di Pendopo Agung ya? Oh enggak.
relief sangat begitu cantiknya, begitu bagusnya, dikasih warna-warni. Pengelola Pendopo Agung, woi piye? Gak kurang tukang cat nama Jakarta sing ahli. Yo kita geser. Yo mending digawe poster ae lah ngono. Iya, mending nggih banner ae, nek nggih warna-warni ngono. Lah, 5 ya? Ya, kelima. Relief ini saya ambil dari Candi Suko. Candi Suko Paranganyar. Nah, kebetulan apa ini Candi Suko juga Candi Cetro itu adalah bagian dari Mojopahit langsung karena dibikin oleh Brawijaya kelima. Nah, relief yang saya aplikasikan di sini ini menggambarkan tentang pandai besi, pembuatan barang-barang dari besi termasuk senjata, ada keris, dan di sini nanti ada lagi nih yang belum saya munculkan jenis-jenis senjatanya. oh ini belum selesai nih, Pak? Belum selesai, ini tiangnya juga belum ada. Tiang bangunan ini. Tiang bangunan ini ya. Kenapa ini yang saya ambil? Selain pengen menunjukkan bahwa di era itu Majapahit sudah mampu membuat senjata khusus seperti keris ya. Nah ini juga apa ini pakaian ya, pakaian dari pekerjanya. Ini kan pekerja kasar ya. Pandai Boleh besi kalau dibilang sekarang, Pak ya. pandai besi ya. Kalau sekarang namanya pandai besi. Pandai besi. Loh, Iya. pakaian itu wis kayak ngene. Pakaian pandai besi. Yang kalau saya simpulkan bahwa unsur keindahan dalam berpakaian itu sangat diperhatikan. Kemudian juga menggunakan mahkota kecil ini. Nah, jadi siapa tahu bentuk pakaian seperti ini bisa membantu teman-teman Mojokerto yang pengen menciptakan pakaian Mojopahit itu kayak apa sih. Nah paling tidak ini bisa dijadikan bahan pola-polanya ini. Kalau yang putri tadi Pak ya, yang sebelah sana. Ya. Nah, kalau ini adalah perwujudan dari Dewa Siwa. Dewa Siwa. Sorry, Ganesha. Dewa Ganesha. Ya. Ya. Dewa pengetahuan. Dewa ilmu pengetahuan lah. Ya. Karena untuk membuat senjata ini kan pasti nggak bisa dilepaskan dengan pengetahuan. Pemilihan pembesian. materialnya, Iya. cara menempanya, Bentuk. harus bentuknya, kemudian harus panas berapa derajat. Itu semua terkait dengan pengetahuan. Makanya di sini diletakkan simbol Dewa Ganesha. Kenapa kok Dewa Ganesha? Kok bukan dewa di keyakinan yang lain? Karena saat itu di Mojopahit tumbuh keyakinan yang sangat kuat. Nah ini yang menarik ya, yang menarik. Di tempat lain biasanya hanya ada satu. Kalau di Mojopahit ada beberapa. Nah diantaranya Siwa dan Buddha. Ya. Dan menariknya lagi, justru di Mojopahit lah dua keyakinan ini, Siwa dan Buddha ini bisa disatukan menjadi yang namanya Kasogatan. Kasogatan berarti bentuk isme baru ya. Isme baru. Isme baru. Perpaduan antara kasiwaan, siwa, kesiwaan ya. dengan Buddha. Buddha. Nah, dan itu secara formal sudah dibentuk lembaganya. Namanya Dharma Diyaksa Ring Kasogatan. Salah satu pejabatnya waktu itu Mpu Prapanca. Nah, ketika dia menulis Negara Kertagama itu pada saat dia sudah menggeluti dunia spiritual menjadi Dharma Diyaksa Ring Kasogatan. Sudah bukan empu lagi. Bukan menjadi sastrawan biasa, Bukan Pak, sastrawan, tapi sebagai sastrawan religi lah. Sastrawan religius. Ya. Dharma Diyaksa Ring Kasogatan. Kita Kemudian bangunannya ini kenapa saya tonjolkan ya? Ini juga sebagai penanda bahwa bangunan Mojopahit di ujung-ujung hubungan ini, apa ujung hubung ya, itu selalu ada bentuk landingnya begini. Namanya celedu. Nah ini juga siapa tahu bisa dijadikan acuan oleh teman-teman arsitek Mojokerto saat ini yang ingin memunculkan bangunan-bangunan Mojopahit. Tapi lagi gelem ya monggo. kita lanjut ke Ke-7 ya.
ke-6 ya. Saya ngambil salah satu panel di Candi Surawono. Candi Surawono itu di Candi Surawono itu daerah Kandangan. Kandangan ya, sangat Iya. dekat ya dengan Trawulan. Ya, Lewat Ngoro itu berarti Pak ya. iya betul. Lu. Nah, ini kisah tentang Dewi Sri Tanjung. Dewi Sri Tanjung. Ya. Relief-relief yang ada di Candi Surawono kebanyakan itu adalah cerita-cerita tantri. Tantri itu apa Pak? Tantri itu adalah tukang, orang yang berprofesi sebagai pencerita. Namanya tantri. Nah, tema yang banyak dimunculkan saat itu adalah kecintaan terhadap lingkungan, flora fauna terutama itu. Agar tidak membosankan, maka tema yang berhubungan dengan flora fauna kemudian dimunculkan dalam bentuk cerita. Tapi yang muatannya itu tadi arahnya ramah kecintaan lingkungan, terhadap kecintaan terhadap lingkungan. lingkungan. Digambarkan dengan relief ini. Ya. Jadi atas itu apa Pak? Paham? Yang ini, Ya. ini tanaman air. Oh, tanaman. Dan Ya. ini ikan. Semacam teratai gitu Pak. Ini ikan ya. Jadi flora dan fauna. Ya. Nah ini tetap ornamen klasik Mojopahit Sulur muncul. Semua panel-panel relief yang di sini saya munculkan. Saya munculkan apa memang asli ada seperti itu Pak? Aslinya ada, tapi bentuknya tidak selalu harus di posisi ini. Posisinya ada yang di sini, ada yang di situ. Nah ini Iya. sengaja saya letakkan di sini hanya untuk cari harmoninya aja. Keselarasan Ya, pembagian keselarasan. ruang gambar Betul. aja. Oke. Untuk proses ini Pak, proses apa? Relief ini, ya. Jenengan tadi ini belum selesai, ini belum ada busurnya, Ya, ini ya. belum ada ornamen kalung, penghiasan. Berarti bisa dibilang ini berapa persen, Pak? Reliefnya ini? Reliefnya sendiri sekitar 80%. Masih 80%, Pak. 80%, Masih ya. butuh waktu finishing ya. Ya, Sentuhan-sentuhan mempercantik betul. untuk finishing Ya. ya. Oke, oke. Namanya finishing touch. Oh. Oh ya, paling akhir Pak. Sana. Ya. Ono Pak. Aja ono meneh ta? Ono. Tapi ada dua lagi. Ini yang ketujuh. Ini yang ketujuh. Ya. Lu gerbang rek. Tak kalah. Oh. Iki kaya Tak kepengin bangun omah omah nang ngene nih, Abi. Mbak. Iki kareng elak wong Loh, dadi ini kenapa saya bikin kayaknya di jedong, Pak. Kayaknya di jedong di Ngoro persis. Nah, kenapa saya bikin angkol-angkol ini? Karena ini kan difungsikan untuk mobilisasi ya, untuk pintu. Pintu. Ya. Iya, iya. Ya, maka saya berpikir ketokane sing pas iki yo gerbang. Gerbang. Iya, iya. Cuman gerbangnya saya ambil yang benar-benar spesifik Mojopahit. Iya, iya, iya. Dan kalau ini penggayaan jenengan, Pak, nggih. Ya, Ya. Ornamen relief murni Mojopahitan, asli ngambil dari relief, tapi untuk penempatannya penggayaannya itu jenengan nggih. betul. Ya. Cuman ini diambil dari mana Pak? Yang ini, Pak. Nah, harta itu. Ini, Ya. ini banyak ya. Kalau kita lihat Bajang Ratu ada, kemudian kita lihat di Gedong ada, bahkan di era sebelumnya, era Singosari di Candi Jawi ada. Iya, iya. Banyak. Dan untuk bawah ini bunga apa, Pak? Ini teratai. Teratai ya, Padma ya. Padma. Nah, kenapa teratai itu punya peranan yang sangat penting di dalam Mojopahit? Karena dia sebagai simbol spiritual atas keyakinan yang mereka anut. Untuk rencana melengkapi mahkota menara mahkota ini ada kapal katanya yang sudah desain itu, Pak. Oh, Nanti, ya? nanti rencana di mana naruhnya? Di sana nanti kita ke sana. Oh, iya, Ini iya. tinggal satu panel lagi ya. Satu panel lagi, Oh, nyepit, Rek. nyepit Ini dulur. satu panel. yang Nanti paling- ini bangunannya dibongkar, Pak ya? Hah? Nanti bangunannya dibongkar yang kanan nih. Katanya begitu nih. Bung. Katanya nanti dibongkar. Oke, Pak. Masih ya. Wow. Katanya nanti bongkar ini biar tidak menghambat pandangan melihat relief. Yang paling unik menurut saya ini. Ini saya mengambil dari Wow. Candi Sukuh, Garuda Candi Sukuh.
Oh, jalan-jalan kemarin, Pak ya? Ya, Dengan tim DKD Kota Mojokerto. Ditilap. betul, betul. Aku ditilap gak tidak? Ini Garudanya. Garuda Wisnu Kencana. Ya bisa jadi ada kaitan dengan itu ya. Tapi ini lebih maju lagi. Kalau Garuda Wisnu Kencana itu kan abad ke-8. Iya, Oh sorry, abad ke-11. iya. Erlangga Ya. Kalau ini lebih maju lagi, ini abad 14. dibangun abad 14. Ya. Era Raja Brawijaya Brawijaya 5 ya, akhir Pak ya. Ya. Kopi pasta ini Pak ya? Ya. Kopi paste. Ini murni copy paste dengan relief yang ada di candi. Jadi sukuh bukan. Sama juga ini Pak ya? Sama, ya. Nah ini Untuk penjelasannya Pak, penjelasannya. Garuda ini adalah tunggangan dari Dewa Wisnu. ya. Tunggangan Dewa Wisnu. Sebenarnya dia dewa juga sih. Dewa juga. Nah, dia punya kekuatan yang luar biasa. Sekaligus Garuda ini sebagai penguasa angkasa. Nah, dia di dalam membentuk atau mewujudkan sebuah kekuatan yang universal, dia kemudian merangkul penguasa tanah, penguasa Daratan, bumi, amfibi ini Pak ya. Kurang. kura-kura. Kura-kura amfibi ya. Kura-kura ini sebagai simbol dari penguasa Air. bumi. Bumi. Penguasa bumi. Bumi. Kalau penguasa air itu Baruna. Baruna, Dewa Baruna. Gajah. Baruna itu nanti yang akan dipasang di moncong kapal Majapahit nanti. Oh iya, iya. Nah, gajah ini adalah simbolisasi dari kekuatan. Kekuatan. Ya, maka kalau kekuatan angkasa dan kekuatan bumi disatukan, muncul kekuatan yang luar biasa. Oh. Jadi orang dahulu itu pelulur kita itu menampilkan pesan-pesannya itu malah simbol-simbol kayak gini Pak. Ya? Betul. Ah. Jadi ini sedikit masukan aja ya. Ketika kita memahami nilai-nilai leluhur, jangan kita terjebak pada sesuatu yang harafiah. Kalau kita membacanya harafiah, nggak akan ketemu. Iya. Karena esensi dari ajaran leluhur itu tersiratnya, bukan tersuratnya, Maknawinya ya. maknawinya. Iya. Nah ini sama ornamen klasik Majapahit juga muncul di Sulur. Oh ya Pak, ini ada apa? Ikat pinggang. ya ikat pinggang. Itu juga seperti yang tadi itu. Enggak, ini imajinasi saya. Oh. Ini saya mengarahkan ke Surya Majapahit ya. Sisi Nawasanga, Dewata Nawasanga ya. 8 sisi Arah angin. arah angin ya. Membentuk sebuah kekuatan yang luar biasa. Ini Pak. Barang. Nah, Kan kayak no Cino gitu Pak ya? ornamen ini Oh, izin dan yang Nah. ini saya maksudkan sebagai ornamen awan. Ya, Awan. Awan Pak. awan. Nah, bentuknya saya bikin beda dengan ornamen dulur. Ya, supaya ada penggayaan di dalam karya. berapa waktu Pak untuk membuat 8 panel ini Pak? Panel. Satu panel ini kurang lebih 3 hari. Satu panel ini 3 hari. 3 hari ya. 3 hari. Jadi kalau 8 panel 24 hari. Luar biasa. Kita bergeser ke rencana jenengan yang mau buat kapal itu Pak. Kapal. Iya. Gimana nanti rencana peletakannya di mana Pak? Nah, Geser kiri memang Pak. Oh bisa kanan. Oh. Gitu.